Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih menyertai kita. Kita diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu fungsi harta yang kita miliki adalah untuk ibadah sosial. Mulai dari zakat, infak, wakaf, sedekah. Itu ibadah yang sangat luar biasa membantu kita baik di dunia kini apalagi di akhirat nanti. Sehingga orang yang pemurah dalam mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah, Nabi katakan as-sakhiyu qaribum minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sementara sebaliknya al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekat ke neraka. Makanya jangankan untuk orang lain mengeluarkan harta, untuk keluarga saja sudah dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Idza anfaqal muslim
nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibha kanat lahu shadaqah. Apabila seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk keluarganya sendiri, kanat lahu shadaqah, dinilai oleh Allah sebagai suatu sedekah. Dengan arti kata berpahala, sama dengan kita bersedekah untuk yang lain. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, lebih besar malah pahalanya untuk keluarga kalau kita ikhlas. Dinarun anfaqatahu fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu fi raqabah wa dinarun anfaqatahu ala miskin wa dinarun anfaqatahu ala ahlik, a'zamuha ajrul ladzi ala ahli. Sama-sama sedinar. Sedinar fi sabilillah, sedinar untuk orang miskin, sedinar untuk budak, sedinar untuk keluarga. A'zamuha ajrul ladzi ala ahli. Yang besar balasannya, pahalanya yang diberikan kepada keluarga. Makanya Bapak dan Ibu, dulu para sahabat biasa saja memberikan sebidang kebunnya untuk agama Allah. Biasa saja memberikan emas peraknya untuk agama Allah. Biasa saja memberikan hartanya di jalan Allah. Karena memang sangat membantu baik untuk kehidupan dunia kita ataupun untuk akhirat. Namun Bapak dan Ibu, tidak semua zakat, tidak semua infak, wakaf, sedekah yang akan diterima oleh Allah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saketek sedekah awak, banyak sedekah awak, kalau syarat kau tidak terpenuhi, gunanya tidak ada. Syarat yang pertama, sedekah harus dirahasiakan. Merahasiakan sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Bila kamu merahasiakannya dan kamu berikan kepada fakir, maka itulah yang terbaik. Apa maksud merahasiakannya? Ikhlas. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Bukan supaya nyekecen de orang pemurah, elok hati de apa kurang kayu elok hati, suka menolong orang. Tidak itu yang diharapkan. Itu hanya pujian sesaat. Dan pujian manusia kau ketikanya mau bau untung dari awak dipuji. Kalau nyendak diuntungkan, awak dicaci malah. Lebih baik awak mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulus, ikhlas. Indah bana sedekah segala macam ibadah yang kita kerajokan, syaratnya itu ikhlas. Sembahyang bana kalau tidak ikhlas tidak ada guna deh. Naik haji berulang kali sampai 10 kali, tapi tidak ikhlas tidak ada gunanya. Supaya menjadi buah cerita di masyarakat, dia apa tu ya, tak tanggung-tanggung dah 8 kali. Itu yang diharap tak ada gunanya. Baik umrah tiap sebentar supaya nyekecen orang, dia apa tu supaya ke Padang adanya pergi umrah. Kalau mengharapkan kata-kata itu dari manusia, ya itu serapek. Allah tidak akan beri pahala.
Nah, jadi syarat pertama itu merahasiakan sedekah. Arba'atum min kanzil jannah, 4 macam simpanan surga kata Nabi. Syarat pertama, simpanan surga pertama itu ikhfa'is shadaqah. Merahasiakan sedekah. Nah, kemudian syarat yang kedua, memberi dengan tidak menyakiti. Dia bana orang pia dia sakit, pi balahnya memang harus menerimanya yo perlu, yo butuh. Tak ada gunanya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Namo bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekahmu dengan mengumpat dan menyakiti hati. Seperti orang yang membelanjakan hartanya dengan ria terhadap manusia. Jadi sama saja ini. Kalau menyakiti hati, ria sama saja, tidak ada gunanya. Tak masuk untuk keluarga tadi. Bagi anak pitih, nyo butuh. Pak, SPP alun bayi ya. Bara SPP mau ratih. Ang sekolah ko piti pengenai mah. Pi dia aja, tak ada gunanya. Guru angko piti pengenai. Belanjo diminta, ambil na dari yang tadi lah bagi kini belanjo jangan ambil dah kau. Tak ada gunanya. Memberi dengan menyakiti, tak ada gunanya. Ando orang baru tobat bercerita yang dulu. Ambo dulu sengkek muda Ustaz. Ada orang minta sedekah datang ke rumah. Mula sekali sebulan. Jadi dia agi doa tarikh sudah tu sekali 5 hari lah. Dia agi tarikh sekali seminggu lah. Satu 2 kali seminggu lah. Mangka mau cari Ustaz. Nampaknya tu jajok mau cari. Ambo karajon Ustaz. Ada Pak ngerajon. Nampaknya menyandang buntia ke rumah. Ambo cari sapu tangan, ambo alih tangan, ambo jo sapu tangan, ambo ambil tekong. Ambo isi bare. Ambo angin tekong go japi. Itu pengakuannya Pak. Pengakuannya. Buangin tekong go japi. Tibonya menampung buntianya, indak bawa masukan badai ke buntia dong bawa doan sedekah itu. Tu nyokak kok tekong go. Tekong gangnya nyelapen, ambo lapen dan tu terbuang badai tu. Ambo simbe Ustaz, utang ndak do badai dan lagi ambuangan. Pada ambo mengerajonya Ustaz. Jadinya setelah tobatnya tanya kamu minta ampun, lagi ke diampuni dosa ambo ko Ustaz. Tak jawab seorang tu dapat leh, tak tentu kini leh Ustaz. Tadi mamanya kini. Saya minta ampunnya lah ke Allah soal diterima, tidak urusan Allah. Coba bayangkan, kau tak kerja kecil selain tak. Setidaknya datangnya ke rumah wa assalamualaikum waalaikumsalam. Pada kerancan. Ya doa awak selamat, doa lainnya selamat. Walaupun tak kerja, sedekah Pak maaf lukia. Kadang-kadang kan memang dekat itu loh Pak dan Ibu. Kadang-kadang dicari doa kini kok kota merek musala tayo untuk musala tayo tak. Ada kecilnya dari pesantren. Ambo dulu di kampung Lantaburu Padang Mage Malalo. Nah, itu cokna sabit Padang Mage yang di Rambatan Malalo. Angki pengana rumah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Malalo. Aneh lalu. Kami sedang makan, Pak. Suruh makan. Sudah makan? Asyallah macam doa setiap. Kok iyo anak pesantren dan sekadang itu doanya tidak kerapet ya. Tindak tantu cien. Aduh pola memperburuk pesantren saya. Nah, kalau tahu atau itu tolak saja dengan baik, jangan ditolak dengan menyakiti. Termasuk mu'alahu. Lajale dawa awak mengumpuan piti dikumpuan ya osianonnya tibo. Nya terlantar gitu. Nya dari Jakarta ke PK Medan, abi piti. Ada lah turun orang sekolah. Pasonya kemari, asobok di masjid, dicari ndak piti. Banyak piti dapat MP sejuta. Di balai, yo Pak, tarik ke Medan Pak, kalau cukup untuk ke Medan. 2 harinya sudah itu, sembahyang di Pelangki. Ya sobolnya sih nanya. Nya piti lah cukup ke Medan untuk orang kayak ke Medan. Rupanya ambil untuk mencari piti itu. Nan mu'alaf dicari ada Pak. Surah mu'alaf. Masuk Islam 3 bulan lalu. 5 tahun dia tibonya dia itu ya orangnya 3 bulan baru masuk Islam. Jadi surah masuk Islam kok apa baru saya tarik. Walaupun awak ketahui tak itu, diage ndak diage sakiti jangan. Kalau bisa dinasihati ndak ada masalah. Apalagi kalau kita memberi tapi menyakiti, banyak benar diage tapi atiran sakit. Ada gunanya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga memberikan yang terbaik, makasihnya yang masih bermanfaat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu peroleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan dari apa yang kamu sukai. Bukan berarti dipilih lah ketujuh dawa, bagi orang makin saruang rancak ketujuh dawa, baju mana sadangkat tujuh nada ada. Nah itu masih layak, bermanfaat. Kalau ibu-ibu di rumah nak magi tetangga samba, jangan nanti nak bilu. Mulai basi-basi tanggo antara orang sholat. Ketika baru masak tu kan apa lagi ya? Asian stek. Tentang ketek sholat lah. Nah, itu nama masih ya. Tapi kalau umpamanya awak selama malih makannya baru diantar, berarti tidak termasuk di situ. Kamu tidak akan mendapat kebaikan insya Allah. Jadi yang masih kita sukai, yang masih kita senangi, yang masih kita ingin, yang masih bisa bermanfaat. Baju lah cabai-cabai ya, baru dia gian. Tapi kalau sampai mungkin lain persoalan. Dia awak tidak sesuai, dinya mungkin sesuai. Tapi kalau lah cabai tidak bisa dipakai, kamar rehab nama elok lah dulu. Tak ada guna. Itu nan ketiga. Sudah itu nan kampe tepat sasaran. Awak magih koyo bermanfaat. Kalau tahu anda akan bermanfaat, tidak usah. Hidup miskin. Mana mau ken saruan 3 setahun sembahyang ndak, antuan saruan. Tahu waknya ndak sembahyang, boleh orang ndak sembahyang dia sedekah tak boleh. Pinya jalan ndak sembahyang. Dah tiap tahun ni mau ken saruan, tiap tahun ni mau mungkin lah untuk apa dia? Ndak sampai sasaran.
Awak tahu kerajonyo bampok, kerajonyo berjudi, dia gianya untuk bampok peti sedekah awak dia nak tahu nak. Untuk berjudi dia tak tahu nak. Jadi kalau tak bermanfaat, tahu tak kau cari yang tepat, yang bermanfaat. Kalau nak bagi kensarun telekon cari ya. Yang rajin sembahyang, rajin ke masjid, kita lakukannya lusang pada cari aku. Kalian. Jaleh, kini dia gih beko bermanfaat sekali. Oh, magi makanan jaleh, memangnya butuh makanan. Tapi dia kira beko, baru saja terima peti 1.000, balik pakai internet sekali. To ape gunawan. Tayo le ke dapat pahala nya dia ape tu tidak. Ape ko bisa pahala, bisa dosa. Macam-macam ni calik dia ape. Awak malim piti tu pakai ape. Jadi kalau untuk hal-hal yang tak bermanfaat, jangan, harus tapai sasaran. Apalagi kalau zakat. Kalau zakat apa ada yang pula jaleh? Ada asnaf yang 8 namanya. Keluar dari itu tidak bisa. Tak masuk umpamanya zakat dia gengkan yatim, tidak bisa. Tak ada dalam asnaf yang 8 anak yatim berhak menerima zakat. Makanya di masjid-masjid awak harus hati-hati pisah. Infak fakir miskin anak yatim pisah. Bisa supaya kenapa fakir miskin bisa aja zakat, anak yatim tidak bisa aja zakat. Ya, anak yatim baru kan tidak bisa lagi zakat Ustaz. Anak yatim itu tidak ada yang miskin. Kalau lewat kadang-kadang istilah anak yatim ku ada nang kayo, apa meninggal biar atau banyaknya tinggal di apa. Nah itu maksudnya pada itu nih ya tuh. Dalam Islam anak yatim tidak ada yang miskin. Kenapa? Samanja apaknya meninggal seluruh kaum muslimin apa? Palingnya gak miskin sebanyak apa? Samanja ibunya meninggal seluruh kaum muslimat ibunya sebanyak itu ibunya palingnya miskin. Tujuannya itu diberi makan, disekolahkan, dibiayai hidupnya oleh kaum muslimin dan muslimat dengan uang di luar zakat. Jadi tidak ada zakat tuh. Khusus. Sehingga kalau cari dalam surah Al-Ma'un itu kan berbeda ya. Dua kok. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Beda. Beda melihara anak yatim, bagi makan orang miskin. Kalau anak yatim melihara bunyinya melihara anak yatim. Dibiayai duitnya sekolahnya, nangkinya kadang, nangkinya mandiri. Kalau ada anak yatim yang terlantar, tidak dibiayai duit kaum muslimin, satu dosa. Pamoh di suasana itu ada anak yatim terlantar, dosa saudara, enggak. Kenal apanya awak mak? Lebih baik tanggung jawabnya daripada fakir miskin. Jadi seluruhnya harus tepat sasaran. Kalau zakat ada aturan. Kalau infak wakaf sedekah yang bermanfaat nanpa guna iyo talapeh sasak orang. Jangan sedekah, jangan membantu orang, meminjamkan saja kepada orang yang membutuhkan. Jauh lebih besar pahalanya daripada memberi kepada orang yang tidak membutuhkan. Meminjam saja bu, kadang-kadang. Karena nya butuh, apalagi nya butuh hawa akia. Jadi setidaknya pada ini bu, sampai ke syarat. Ketek gadang bara salah piti awak sisihan, harato awak sisihan di jalan Allah.
apa syarat. Ikhlas atau merahasiakan, tidak menyakiti, sanang hati orang menerima, seketik dia sanang, banyak dia sanang, memberikan yang terbaik, yang masih bermanfaat, yang bisanya penggunaan, kemudian tepat sasaran. Awak beragih langsung dimanfaatkan. Tak masuk persoalan wakaf pada. Kalau ada orang bawa wakaf, manfaat sekali. Kadang-kadang kau orang wakaf tanah dah 10 tahun tak ya penggunaan, sama je tak. Penggunaan sekali. Orang wakaf kau mengharapkan balasan dari Allah, dimanfaatkan tambah kadang pahala. Kau tak. Jadi tapik sasaran terkait itu harus awak lakukan. Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bagaimana dengan